warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Feliana Rahmawati Paris. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Bandung. Sehari-hari saya berdinas di SMP Negeri 5 Kota Bandung. Pada saat ini, saya akan mencoba menerapkan konsep budaya positif dalam lingkungan SMP Negeri 5 Kota Bandung. Bahasannya adalah tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara memecahkan kasus-kasus yang ada pada murid-murid saya menggunakan konsep segitiga restitusi. Oke, selamat menyimak. Lutfia, tadi datang terlambat ya? Kenapa terlambat? Macet di jalan? Ya memang jalan mah tidak bisa kita prediksi ya. Ada macet, mungkin ada kecelakaan di depan kita, jadi nanti kamu bisa datang terlambat. Kemudian ibu nggak nyalahin kamu sih, tapi kamu harus tahu konsekuensi apa ketika kamu datang terlambat. Selain macet di jalan, ada yang lain? Nggak ada. Kamu bangun jam berapa tadi pagi? 4.30. Kamu tahu jadwal kita jam berapa? Tahu jam 8 pas ya, harus sudah berada di sekolah. Nah, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu apa? Duduk di barisan yang berbeda. Nah, ketika kamu nanti duduk di barisan berbeda, jangan kamu ngerasa, oh nanti saya dikucilkan, bukan ya. Itu adalah biar kamu bisa introspeksi diri, kemudian kamu menyadari gitu, oh bahwa saya punya kesalahan. Itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat dengan teman-teman ya. Jadi mau nggak mau itu harus kamu laksanakan untuk hari ini. Untuk kedepannya mudah-mudahan tidak ada kejadian lagi seperti ini dan kamu tidak datang terlambat lagi. Oke, paham? Oke, terima kasih. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil sama ibu? Kenapa? Telat mengerjakan tugas. Kalau tugasnya GCR-nya suka dicek. Kalau tugas-tugas yang PTMT sudah masuk? Sudah. Jadi hanya tugas yang ada di GCR saja. Iya. Sebenarnya bukan kamu saja yang telah mengerjakan, ada beberapa siswa. Cuman kemarin ibu panggil itu kamu susah dihubungi, makanya pas PTMT ini ibu mau konfirmasi tentang tugas-tugas kamu. Oke? Kenapa kamu telat? Sinyal, kendalanya di sinyal, jadi sinyalnya susah ya. Kemudian kamu tahu konsekuensinya ketika telat mengerjakan tugas? Tahu? Tahu? Belum dibilang. Kan kita udah ini kan kita sudah bikin keyakinan kelas kemarin. Kalau misalnya telat mengerjakan tugas, resikonya adalah nilainya tidak seperti yang tugasnya tepat waktu, jadi mungkin akan dikurangi nanti ya, tapi kamu harus tetap mengerjakannya biar tetap ada nilainya. Nah, paham ya? Ada kendala lain nggak selain sinyal? Tidak ada? Nah, mungkin kalau itu solusinya nanti kamu bisa mengerjakan secara offline dan dikumpulkan ketika kamu melakukan PTM. Oke, paham? Oke, ya. Terima kasih ya. Ibu tunggu tugas-tugasnya minggu depan. Ya, paling telat. Oke, siap? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun terjadi benturan. Nah, pada saat
seperti itu, kita harus menanganinya dengan cara mengatakan kalimat seperti ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu dan Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Atau apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat diri kamu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata yang harus kita ajukan ketika kita sedang menstabilkan identitas anak. Kemudian, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain untuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itu adalah tahapan pertama, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan sesuatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka setelah itu akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidaklah manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Nah, dalam restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuatan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan akan cinta kasih sayang atau love and belonging. Dan kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasan melakukannya, maka dia akan merasa dipahami. Teori kontrol yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Secara identitas, sukses telah tercapai, langkah 1, dan langkah laku yang salah telah divalidasi. Itu adalah langkah kedua. Maka, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Adapun contoh pertanyaannya, apakah nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, dalam hal ini penting untuk menanyakan ke anak kehidupan apa nantinya yang akan mereka inginkan. Kemudian, kebanyakan anak akan menyatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Pada posisi ini, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan tentang 3 tahapan dari teori
segitiga restitusi. Terima kasih. Saya menyadari kesalahan saya, yaitu datang terlambat ke sekolah karena macet, dan saya siap menerima konsekuensinya, yaitu duduk di barisan yang berbeda dengan teman-teman sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah didiskusikan bersama. Saya sangat menyadari kesalahan saya telat mengerjakan tugas dikarenakan halangan sinyal. Saya akan menerima konsekuensinya yang sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh bersama.